Prinsip pertama sudah kita bahas, bahwa Islam itu syumul, menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan. Tapi begitu Islam mengatur semua aspek kehidupan, muncul pertanyaan penting, dari mana sebenarnya kita mengambil rujukan hukum-hukum itu? Ini bagian pertama dari pembahasan prinsip kedua Ushul Ishrin, tentang Risalah Ta'alim karya Imam Hasan al-Banna. Inti prinsip kedua ini sederhana tapi sangat penting. Rujukan setiap Muslim dalam mengenali hukum-hukum Islam adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah yang suci. Kalau prinsip pertama menetapkan bahwa Islam itu menyeluruh, prinsip kedua ini melengkapinya dengan menetapkan rujukan yang harus dipakai untuk menetapkan hukum atas seluruh aspek kehidupan tersebut. Ada 5 dalil utama yang mendasari prinsip ini. Pertama, surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin, serta mengembalikan setiap perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, surat An-Nahl ayat 89 yang menegaskan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ketiga, surat Al-Isra ayat 9 bahwa Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Keempat, surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepada kita, terimalah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Dalil kelima datang dari hadits, kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Nabi bertanya, dengan apa kamu akan berhukum? Mu'adz menjawab, dengan kitabullah. Nabi bertanya lagi, kalau tidak kamu temukan di sana? Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, kalau tidak kamu temukan juga di sana? Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri. Mendengar jawaban ini, Nabi menepuk dada Mu'adz seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya untuk mendapatkan sesuatu yang diridhai Rasulnya. Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dan menunjukkan urutan rujukan yang jelas, Al-Quran dulu, baru sunnah, baru ijtihad kalau memang tidak ditemukan di keduanya. Jadi dari 5 dalil ini, kita bisa lihat, ini bukan pendapat pribadi Hasan al-Banna semata, tapi fondasi yang benar-benar berakar dari Al-Quran dan praktik langsung para sahabat Nabi. Di bagian selanjutnya, saya akan bahas bagaimana caranya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, supaya tidak terjebak dalam 2 kesalahan besar yang justru sering menjerumuskan umat. Subscribe supaya tidak ketinggalan bagian kedua.